Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dai Kamtibmas Polres Kabupaten Bekasi. Sekarang ini sedang berlanjut mengikuti seminar dalam rangka menangkal dan melawan hoax, ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme. Saat ini berlangsung lagi mendengarkan Bapak Jainuri. Kemudian beliau ditolong bagaimana caranya, kiai juga, kiai dari kepolisian. Kita harus bangga punya polisi semacam beliau. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Musli Channel KMC, hari ini kita lagi seminar dengan Dirbinmas Polda Metro Jaya di Hotel PSW. Tentu dalam rangka hoax, dalam rangka menangkal dan melawan hoax, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Nah, ini di sini ada beberapa narasumber dari Mabes Polri, dari BNPT, dan dari Bapak Nasir Abbas ini. Nasir Abbas itu Ketua Mantiki 3 JI. Beliau itu mantan JI dan gurunya Imam Samudra, gurunya Amrozi yang ngebom di Bali itu. Ini luar biasa, dan sekarang insaf, sekarang sudah menjadi narasumber untuk menyampaikan agar masyarakat itu tidak tersebar lagi paham-paham intoleran dan segala macamnya. Intinya, mari bersama kita jaga NKRI, jangan percaya hoax, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang radikal, tapi menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Salam Kang Musli Channel, Dai Kamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap hari saya dikirimi Terima kasih, Pak dan RW. sebagainya. Bahkan beberapa kali saya datang. Saya Ida Bagus Nyaman Skodano dari unsur PHDI DKI Jakarta. Baik, saya juga sudah mendengarkan tadi hampir semua yang diceritakan oleh baik dari Pak Kepolisian, dari Pak Nasir ya. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan juga kepada Pak Nasir yang kebetulan daerah saya menjadi sasaran gitu ya. Jadi terus terang memang saat itu kami terpuruk banget ya gitu. Tetapi umat Hindu sendiri nggak pernah sebetulnya menyatakan bahwa ini dilakukan oleh umat Islam ya. Justru kami justru mengklarifikasi. Ini adalah yang melakukan orang yang tidak beragama. Lalu yang kedua, kejadian kedua menambah lagi sebetulnya. Namun demikian, syukur sekarang Pak Nasir sudah, ya tadi Pak Haji kita menyampaikan sudah Tobat. menyadari, sedang tobat nggak enak juga ya. Saya kira sudah menyadari bahwa dalam hidup ini memang ya bertoleransi itu penting, seperti itu. Saya kira yang ingin kami tanyakan bahwa saat ini memang masih diindikasikan gitu ya, bahwa masih ada bibit-bibit, termasuk juga mungkin di Bali ya, itu masih ada teman-teman kita dari JI, ya, barangkali di sini bisa disampaikan oleh Pak Nasir. Terima kasih. Baik, ya. Tidak, tapi bicara yang lain, ngobrol, bicara yang lain, macam-macam tentang bicara. Bahkan kita ya sedikit-dikit kita korban kalau memang dia senang rokok ya kasih rokok, ngobrol. Alhamdulillah dengan pendekatan begitu Pak, orang yang tadinya hoak, membid'ahkan, ternyata membid'ahkan tadi juga itu yang membid'ahkan itu bukan dari keyakinan kadang-kadang, tapi memang dari sebuah trik yang disewa oleh orang lain untuk memancing marah kita dalam rangka proxy war tadi. Dalam rangka proxy war. Begitu kita sudah mendekati dan kenal, alhamdulillah ternyata semuanya bisa selesai. Kuncinya silaturahim. Kunci utamanya. Tanpa silaturahim kita nggak kenal. Dengan kenal semua bisa jadi damai. Saya akhirnya di sini bisa mau ke sini ketemu dengan Kiai Tatang juga. Alhamdulillah sudah nggak mau
jauh-jauh lagi, nggak mau debat-debat lagi, mau sudah semakin dekat. Ini yang paling penting, termasuk mahasiswa pendemo. Nah, rahmi satu persatu, insya Allah Jakarta akan aman. Insya Allah. Apalagi ini dari DK, Jawa, Jakarta Barat, Utara, Pusat, Depok dan sebagainya. Beres dengan para dai ini, beres insya Allah. Beres semuanya, Pak. Saya yakin. Apalagi ustazanya cantik-cantik itu. Bos. Semangat. Ustazah sudah cantik, sekali salam, assalamualaikum, beres semuanya, Pak. Beres itu, ya. Ustazah yang cantik-cantik. Menjadi Kapolres, maka langkah yang paling utama dan paling pertama senjata saya adalah mimbar Jumat. Kenapa mimbar Jumat? Pertama, yang ngundang bukan kita. Kita nggak perlu ngundang. Yang ngundang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azan. Yang kedua, orang datang ke situ sudah suci hatinya, rela untuk datang, siap untuk datang, dan dia tahu akan ada khotbah, ceramah. Yang ketiga ini dari berbagai kalangan semua datang di situ. Orang tua, anak, kecil, besar datang satu tempat. Yang keempat, yang paling enak lagi ini, tidak perlu menyiapkan kue. Tidak perlu menyiapkan kue. Dalam suasana seperti itulah saya menyampaikan pesan-pesan melalui mimbar itu. Nah, ini kesempatan kita. Apa yang kelima? Itu lebih bagus lagi. Nggak bisa diinterupsi, orang lagi khotbah nggak ada yang interupsi gitu ya. Nggak bisa diinterupsi. Itu maksud saya sangat strategis sekali, dan itu kesempatan kita untuk memasukkan ide dan gagasan ke mereka. Saat-saat seperti itulah saya mohon maaf, selama jadi Kapolres gak pernah ada di kantor, tapi di lapangan terus, tapi rugi, Pak. Rugi saya. Dan ini saya terima, ya, maksudnya saya konsekuensinya. Ya, karena orang bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, sahabat sudah jabatannya cukup tinggi, ya, dia seorang guru, ya, tenaga pengajarnya, kemudian komandan yang buat camp, perekrut, ya, pembina, ya, komandan dan lain-lain, semua ada di saya, ya. Kalau saya bilang ini semua hidayah dari Allah, kan orang berpikir tidak semudah itu, ya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, saya dulu pergi ke Afghanistan itu karena kemanusiaan. Walaupun yang memberangkatkan Ustaz Abu Bakar Bashir, saya tidak tahu NII. Taunya nanti di Afghanistan baru tahu ternyata saya juga dari NII. Pada niat awal waktu ditawarin ke Afghanistan, ya tahun 80-an, Bapak Ibu pasti ingat, tidak ada kata terorisme. Ya, disebut dalam berita-berita dan lain semua itu. Apa yang terjadi di Afghanistan itulah antara mujahidin dengan tentara Rusia. Mujahidin lawan Rusia, bahasa itu. Ya, jadi saya juga semangat. Apalagi ayah saya bilang, silakan Sir. Ya, kalau ayah tidak sempat ke Afghanistan, ya kamulah yang mewakili ayah. Wah, jadi kan senang saya. Ya, tidak ada kata negatif saat itu. Kalau ada mungkin saya nggak berangkat, tapi nggak ada saat itu. Negara-negara juga tidak mengeluarkan bahasa negatif terhadap mujahidin Afghanistan saat itu. Jadi karena kemanusiaan satu poin. Sampai di sana, ya, kemudian saya difahamkan tentang isu Indonesia. NII harus mengembalikan negara Islam Indonesia. Itu mungkin saya termakan, ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz Bakar Bashir dan lain-lain tentang Indonesia. Itu lagi-lagi tentang kemanusiaan. Kalau benar memang rezim Soeharto itu menzalim orang Islam, ya harus kita bela dong kemanusiaan. Lalu kemudian saya ke Filipina, itu dalam menangkal serta melawan hoax, intoleransi, radikalisme dan terorisme guna merawat kebinekaan dan keutuhan NKRI di masa pandemi COVID-19. Seperti apa penanganannya? Lalu bagaimana sikap yang harus dihadapi? Masyarakat juga harus seperti apa? Mahasiswa juga harus seperti apa? Lintas agama juga harus bergerak bagaimana? Tokoh agama juga harus bagaimana? Aparat pemerintah harus bagaimana? Nah, ini langsung akan disikapi
kita beri kesempatan ya oleh narasumber pertama kita. Jadi Kombes Pol Zainuri Anwar MAG, saya menyebutnya Pak Zainuri saja lah ya. Pak Zainuri, ini bagaimana nih menyikapinya? Ramai nih di luar Pak, lebih ramai dari berita yang sebenarnya. Mungkin bisa langsung saja Pak direspon dan diberikan pemaparannya. Kami silakan Pak Zainuri. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk narasumber pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir, mohon izin saya buka ini sebentar ya. Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun para alim ulama, saya nggak bisa nyebut satu persatunya. Ini saya lihat kiai semua di hadapan saya, asatidzah semuanya ahli-ahli agama, wabil khusus ketua Dai Kamtibmas Kiai Tatang, ini senior saya di pesantren Babakan Ciwaring ini, Kiai Tatang ini di Raudhatul Thalibin. Mudah-mudahan saya berkah ketemu dengan senior di sini, dapat syafaatnya, dapat barokahnya, dapat tambahan ilmunya. Dan saya tampil di sini, mohon maaf, sengaja diuji oleh beliau di hadapan seniornya, termasuk Pak Batia ini dan Pak Camat, mohon maaf, mantan camat, Bapak mohon maaf ini saya sudah mantan wali kota Jakarta Barat, ya mohon maaf. Singkat saja langsung saya sampaikan karena waktunya sangat mendesak Pak Batia ya. Ini kalau saya lihat dari judulnya banyak sekali ini, hoak, ujaran kebencian, intoleran, radikal, teroris. Saran saya supaya kita sering ketemu, setiap item dibuat judul tema sendiri ini kegiatan itu ya. Iya, sehingga sering ketemu kita gitu ya. Setuju kan Pak Bas ya? Setuju. Iya. Nah makanya gitu loh, bicara hoak khusus tentang hoak, tentang al-khid'ah, seperti apa hoak itu. Hoak itu kan yang pertama kali terkena hoak itu kan Nabi Adam. Pertama kali kena hoak adalah Nabi Adam. Dan pertama kali orang yang menggunakan hoak setan. Jadi siapapun yang menggunakan hoak pengikut setan itu pasti. Iya. Allah sudah ngasih tahu jangan deketi pohon ini. Tapi setan menggoda, membuat tipu-tipu. Tipu-tipu akhirnya ketipu, kejeblos lah Nabi Adam itu. Nabi Adam saja kalah kena hoak, apalagi kita. Rasulullah kena hoak juga. Ketika selesai perang kemudian kalungnya Siti Aisyah hilang dan kemudian ketinggalan Siti Aisyah dengan sahabat yang merawat, dihembuskan hoak. Aisyah katanya selingkuh. Sampai Allah sendiri yang memberitahu, akhirnya turun ayat memberitahu bahwa itu adalah hoak. Rasulullah aja kena hoak, apalagi kita, Masya Allah. Itu sadisnya hoak, sadis. Hoak ini sangat sadis sekali. Saya mohon maaf Pak, saya nggak betah kalau duduk ini kalau goyang. Jadi saya mohon maaf kalau berdiri sedikit. Mari kita masuki ke tema tentang merawat Indonesia atau membangun bersama menjaga rumah kita, yaitu Indonesia. Lanjut Mas. Mas apa Mbak ya? Oh, Mbak ya. Kita ini, gambaran kita itu ada di sebuah kapal, namanya kapal Indonesia. Kita ini ada di sebuah kapal dan kita datang dari berbagai daerah, berbagai penjuru menggunakan perahu-perahu kecil. Ada perahu sampan, perahu yang pakai motor dan sebagainya, menuju perahu yang besar. Kalau diibaratkan di tempat ini ternyata, kata Pak
dir tadi, tempat yang paling dekat. Kita datang dari berbagai penjuru menuju satu titik. Kita ada di perahu Hotel PS. Dan itu ada apa namanya, sebelum acara mereka mendoktrin kita untuk tentang khilafah. Sebelum acara itu kita disuruh nyanyi, lalu mereka mendoktrin. Saya tidak ikut. Karena dari awal para ustazah HTI datang ke saya, mereka mendatangi saya terus. Saya katakan kepada mereka, nggak bisa Bu. Saya dari lahir, dilahirkan sebagai orang NU. Ayah saya tokoh NU. Sampai kapanpun saya NU, dan di NU itu NKRI harga mati. Jadi apapun yang Ibu bawa ke saya, nggak, ustazah cuma mau berdiskusi, silakan. Daripada Anda sibuk merubah negara menjadi khilafah dari demokrasi, hal itu rasanya tidak mungkin. Mendingan Anda bicara masalah Pancasila sila ke-1. Bagaimana caranya setiap lini dalam kehidupan kita di kementerian maupun kebijakan-kebijakan hukum itu dimasukkan Pancasila sila pertama. Lebih baik itu daripada Anda berkutat tentang negara khilafah. Kemudian yang terakhir tadi saya tertarik sekali dengan Bapak siapa ya, saya lupa. Masalah ini pelatihan kayak hoax, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ini kalau digabung kayaknya mubazir deh. Mendingan satu-satu. Kayak hoax itu ada loh tata caranya, bagaimana kita mengecek berita ini hoax atau tidak, kayak gitu dan sebagainya. Saya rasa Ibu moderator paham itu soal ini karena beliau orang ilmu komunikasi. Dari saya terima kasih. Saya tertarik tadi dengan Kiai Zainuri ini, Kiai ini karena beliau tadi membahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang masalah bid'ah yang dijelaskan di dalam kitab Majalis Saniyah itu. Al-Imam Al-Iz Abdissalam beliau mengatakan bid'ah itu ada 5. Nah ini saya tertarik karena di